Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara di tahun baru tahun 2025. Dan tidak berapa lama lagi sebagian dari kita akan memasuki tahun baru yang lain, yaitu tahun baru Imlek atau Chunjie, perayaan musim semi. Saya berdoa kiranya renungan firman Tuhan hari ini akan memotivasi kita untuk berjalan dengan Tuhan di tahun yang baru. Melihat Tuhan makin jelas dalam hidup ini, mengasihi Dia makin mendalam, dan mengikuti Tuhan makin dekat. Firman Tuhan yang mendasari renungan pada hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, surat kepada jemaat Filipi adalah salah satu surat penjara Paulus yang ia tuliskan ketika ia berada dalam tahanan rumah di Roma. Terlepas dari keadaan Paulus saat itu, surat ini dipenuhi dengan sukacita dan dorongan yang menunjukkan iman Paulus dan komitmennya yang tak tergoyahkan kepada Kristus. Saudara, kepada siapakah surat ini ditujukan? Penerima surat ini sebagian besar adalah orang Kristen non-Yahudi yang tinggal di Filipi, sebuah daerah jajahan Romawi di wilayah Makedonia. Mereka berada di bawah tekanan yang besar, baik secara iman maupun politik. Dan Paulus ingin menyemangati iman mereka, bahkan di tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi. Dalam Filipi 3 ayat 13a, Paulus menuliskan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya." Bagian ini menunjukkan kerendahan hati Paulus yang mengakui bahwa dirinya belum mencapai yang namanya kesempurnaan untuk memahami kepenuhan Kristus. Akan tetapi hal ini tidak membuat ia menyerah, sebaliknya Paulus dengan sangat antusias berusaha keras untuk terus mengejar kesempurnaan itu. Filipi 3 ayat 13b, Paulus berkata, "Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Ketika berbicara tentang gerak maju, tubuh kita cenderung bergerak secara otomatis menuju tempat di mana mata kita diarahkan. Dalam perlombaan lari maraton, pelari yang terus memutar badannya ke belakang melihat apa yang ada di belakang akan kalah dalam perlombaan itu. Memahami fenomena ini, Paulus mengatakan kepada orang kudus di Filipi, memotivasi mereka untuk mereka bisa tetap fokus melihat tujuan ke depan. Paulus sendiri bertekad untuk melupakan atau menghilangkan pikirannya dari cara hidup yang lama ketika ia dengan kejam menganiaya gereja Tuhan dan mencoba menghancurkan gereja Tuhan dalam Galatia 1 ayat 13. Paulus berhenti memikirkan rintangan dan penganiayaan, pemenjaraan dan pengabaian akan masa lalunya. Paulus tidak membiarkan dirinya tinggal di masa lalu. Ia tidak membiarkan upayanya untuk mengejar Kristus saat ini dan hari-hari yang terbentang ke depan menjadi dihambat oleh hal-hal yang telah lalu. Saudara-saudara, apapun masa lalu saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk melupakan dan berhenti tinggal dalam masa lalu itu. Baik itu dalam kegagalan kita ataupun dalam kesuksesan-kesuksesan kita. Efesus 4:31 berkata, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian juga segala kejahatan." Ibrani 12 ayat 1-2, kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Karena itu mari kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, "Aku mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memenangkan hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara, Paulus hendak berkata, masih ada tugas yang harus aku kerjakan bagi Yesus, baik hari ini, besok, dan hari-hari yang terbentang di depanku. Dalam keadaan yang terpenjara, aku melanjutkan bagianku untuk mengasihi jemaat Tuhan, memotivasi mereka untuk setia mengabarkan Injil, menghibur mereka agar mereka menjadi kuat dalam Tuhan. Aku masih terus berusaha untuk mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, sampai aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itulah panggilan surgawi dari Allah bagiku dalam Kristus Yesus.
Saudara-saudara, mari kita terus mengarahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi. Bacalah firman Tuhan setiap hari dengan tekun. Mintalah Roh Kudus menolong kita mengerti firman Tuhan. Buatlah jurnal bagi diri kita sendiri. Tuliskan pesan firman Tuhan untuk kita. Hafalkanlah ayat favoritmu. Sekarang ada banyak panduan maupun aplikasi yang boleh membantu kita dalam membaca Alkitab secara rutin. Pilihlah salah satu dari panduan-panduan itu dan mulailah. Kiranya pengenalan kita akan Tuhan makin mendalam setiap harinya, dan kiranya kita hidup semakin menyerupai Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan akan menjadi sempurna pada saat kita berjumpa dengan Tuhan pada suatu hari nanti. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk melupakan hal-hal yang telah lalu dan mengarahkan diri kami kepada apa yang ada di hadapan kami. Untuk kami bisa makin mengenal Tuhan dan kami bisa menjadi serupa dengan Tuhan sampai kesempurnaan kami menjadi sempurna ketika kami berjumpa dengan Engkau. Tolong kami Tuhan di dalam perjalanan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.